sekarang kita testing the normal distribution hypothesis. Ya. Tadi kita sudah melihat bahwa data tersebut memang tidak berdistribusi normal, dan untuk contoh ini saya mengambil data yang akan untuk kelas CAF itu kelas Palembang. Ya. Jadi sekarang kita ingin menyebutkan dengan kumulatif distribusi frekuensi ya. Jadi artinya apa? Kita menjumlahkan ya. Jadi kita menjumlahkan, ini kan frekuensi yang pertama ya. Kalau pertama di sini. Kemudian ini antara nilainya. Jadi Anda nanti kalau sudah mengerjakan rentang, Anda akan mendapatkan angka-angka ini. Nah, ketika kita bicara relatif distribusi frekuensi, maka kita tambahkan. Jadi ini angka pertama. 6,7 ditambah dengan 0,7, maka kita mendapatkan, jadi ini adalah 6,7 tambah 6,7, maka dapat, tidak dibagi, hanya ada jumlahkan saja. Ya. Ini Anda dapat angka yang ini. Oke. Kemudian, berikutnya adalah angka 13,3 nih, 13,3 ya. 13,3 dan Anda sebenarnya punya 13,3 juga ya. Anda jumlahkan, maka Anda akan mendapatkan 26, sekian. Nah, ini yang kita sebut dengan distribusi kumulatif distribusi function. Jadi secara grafik sebetulnya kita bisa jelaskan dalam bentuk seperti ini. Oke, jadi kan kalau grafik ini ya, angka-angka ini, ya, ini kan bentuknya tuh kalau Anda gambarkan kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin tidak kita lihat sebagai distribusi normal. Tapi kalau angka-angka yang kumulatif distribusi frekuensi tadi ya, ataupun angka-angka yang ini digambarkan menjadi bentuknya yang seperti ini. Oke, ya. Bentuknya seperti ini jadi kumulatif distribusi normal. Kenapa? Karena nanti kita mendapatkan yang disebut dengan garis linear. Untuk apa manfaatnya? Nanti kita akan lihat. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang merupakan pendekatan linear, nanti pada saat Anda bicara kriging, kita akan mendapatkan menjelaskan satu hal agak sedikit berbeda. Karena dalam bentuk kriging gambarnya seperti ini. Nanti kita bicara ada yang disebut dengan seal, yang disebut dengan variogram. Ya. Variogram. Ya. Oke. Hasil dari yang ini seperti apa? Kita lihat dalam bentuk grafik manual ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini dengan menggunakan ini kertas logaritmik ya, kertas upper limit ya, dengan menggunakan kertas grafik sederhana. Nah, saya harapkan ya Anda memiliki cukup waktu untuk mencoba melihat dengan Excel ya. Bisakah Anda merubah data dari kumulatif distribusi frekuensi ini dengan menggunakan program Excel. Saya persilakan Anda untuk mencoba program Excel untuk menemukan kumulatif distribusi frekuensi sehingga nanti Anda bisa mendapatkan gambar yang seperti ini. Jangan lupa di sana ada frekuensi terhadap nilai X-nya ya. Oke, di sana ada beberapa pendekatan. Caranya bisa tadi Anda coba lihat di data, ada data analisis, di situ ada kumulatif distribusi frekuensi. Oke, selamat mencoba untuk penentuan kumulatif distribusi frekuensi. Jika Anda berhasil dengan mengerjakan tadi, maka kita akan mendapatkan data ini adalah contoh untuk yang kampus Indralaya. Kita akan mendapatkan interval. Jadi pada level mana sih data tersebut bisa kita gunakan? Bisa kita gunakan untuk menghitung estimasi cadangan yang ada. Di mana kita menggunakan hipotesis testing, set hipotesis ataupun reject hipotesis. Nah, berapa nilai yang kepercayaannya? Ya ini. Jadi ketika kandungan SI kurang dari sekian 0,% maka kita reject ya. Kalau SI-nya antara 1% maka kita terima, dan accepting hipotesis adalah di atas 5. Nah, biasanya untuk result estimation ya, nilai-nilai itu berada di sini, berada di bintang ini. Oke. Bagaimana dengan data Anda yang kampus Palembang? Saya tunggu gambar Anda yang bisa dibuatnya. Oke.
Bagian terakhir adalah kita bicara mengenai standar deviasi dan varian of the mean. Jadi dari gambar ini sebetulnya kita bisa kita sebutkan bahwa garis tengah ya, garis tengah yang ini adalah mean ya. Oke, ini adalah mean dari data yang akan kita gunakan untuk perhitungan cadangannya, estimasi cadangan tadi. Dan ini adalah standar deviasi batas bawah, ini adalah standar deviasi batas atas ya. Oke, apa persamaan yang digunakan untuk menghitung standar deviasi tersebut? Persamaan tersebut adalah, ini adalah persamaan yang digunakan ya. Ini adalah untuk menghitung mean, ya. Yang ini untuk menghitung varian, dan yang ini untuk menghitung standar deviasi ya. Anda bisa mencoba melakukan perhitungan tersebut ya, dan jangan lupa untuk disampaikan di hasil perhitungan Anda. Tetapi sebetulnya karena di awal tadi kita menggunakan rata-rata pemberat, artinya kita lebih baik menggunakan persamaan untuk rata-rata pemberat. Seperti apakah persamaannya? Ini adalah persamaan ya. Jadi ini adalah persamaan yang digunakan ya. Ini adalah untuk rata-rata dan ini adalah untuk varian dari tonase ataupun volume yang akan kita hitung. Bagaimana contohnya? Oke, saya akan perlihatkan satu contoh dengan data yang berbeda ya, bukan data yang sebelumnya, tetapi ada data lain yang saya perlihatkan. Misalnya kita memiliki tiga zona, kemudian memiliki nilai zona 1, 2, dan 3 dengan nilai variansnya 64 ya, 64,5 misalnya, 83,2, apa ini tidak muncul, dan kemudian 105,8 ya. Ininya deposit ya. Jadi kita bicara volume depositnya ya, volume deposit dari mineral yang kita estimasi ini ore deposit ya. Ore depositnya ada 1,8 kali 10 pangkat 4 pangkat 6 misalkan. Ini ada 2,0, kemudian 10 pangkat 6, dan 1,6 kali 10 pangkat 6 ya. Maka total variansnya Anda gunakan persamaan yang ini, kita akan mendapatkan angka 5,27% kandungan Zn. Artinya apa? Jadi dari setiap ton bahan yang Anda dapatkan tadi, kita mendapatkan 5,20 kali 1 ton aja, itu Anda bisa mendapatkan volume mineral yang Anda eksplorasi. Oke, itu kira-kira dasar-dasar mengenai ore mineral deposit, dan kuliah ini silahkan Anda mengikuti dari rekaman ini. Anda bisa bolak-balik cek rekaman dari YouTube ini. Kemudian gunakan data untuk masing-masing kelas ya. Detailnya Anda bisa lihat di PPT yang sudah disiapkan di learning. Selamat mencoba dan semoga Anda bisa. Dan jika Anda ada pertanyaan ya, pertanyaan tersebut dikumpulkan, silahkan Anda tanyakan di kuliah berikutnya. Untuk kuliah hari ini Anda mencoba dengan semua knowledge Anda untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jangan lupa bahwa tugas ini harus Anda upload 2 jam maksimal.